Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana tadi soal video yang barusan kita update mengenai bahaya galbay kalau kita masih berpikiran yang aneh dan unik gitu loh ya. Tolong teman-teman semuanya ya dipahami video yang saya update tadi, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman semuanya dan mengurangi sedikit rasa ketakutan yang ada. Oke. Kali ini menarik ini teman-teman semuanya, ini ada yang mau kubahas juga. Yang mana debt collector dari Aku Laku datang ke rumah si debetur dan si debeturnya disuruh membawa TV tabung gitu loh. Jadi agak sedikit lucu dan saya pengen membacakan curhatan dari salah satu follower saya juga di Instagram. Dan ini buat teman-teman semuanya nanti ya. Ini di awal tahun 2025 kebetulan untuk teman-teman semuanya yang mau berdiskusi, melanjutkan untuk curhat, berbagi mengenai telat bayar atau tidak mampu bayar, tindakan apa yang harus dilakukan buat kedepannya, butuh teman-teman buat curhat, buat ngobrol, teman-teman bisa bergabung di dalam grup WA dari Solusi Hutang MB. Caranya gampang, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, ada 3 pilihan, ambil yang bergabung di grup WhatsApp ya. Atau teman-teman juga bisa melalui link yang ada di dalam deskripsi. Oke, ini teman-teman semuanya ya. Ini curhatan dari R ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tadi siang DC Aku Laku datang ke rumah. Saya suruh masuk ngobrol, diteleponlah atasannya karena saya sudah nggak ada uang. Atasan ini suruh cabut aset. Oke, jadi ada DC yang datang ke rumah, disuruhnya masuk, langsung ngobrol. Tiba-tiba si debt collectornya ini menelpon si atasannya dan atasannya menyuruh untuk tarik aset. Oke, saya suruh bawa TV tabung ya, aset cuma itu, tapi DC-nya nggak mau. Ya udah, saya bilang kalau ada rezeki saya ke kantor saja. DC-nya bilang nggak ada kantor, cuma ada base camp aja. Saya iyain aja Bang sampai dia pamit sambil jabat tangan. Oke. Berarti ada hati nurani juga deh ya. Karena aset satu-satunya ya cuma TV itu. Kalau mau bawalah TV tabung. TV tabung kebayang kalian paling 21 in ya kan. 21 kalau enggak 29 ya udah itulah bawalah TV tabung ya. Kalau memang harus tarik aset, ini siapa sih sebenarnya atasannya yang mempunyai ide kalau dia tidak membayar tarik aja asetnya? Dasarnya dari mana itu? Ini harus dibenahi ini oleh OJK. Penggertakan-gertakan yang seperti ini kan nggak benar. Tugasnya menagih, nggak ada hubungannya dia menarik aset gitu loh. Ada atau tidak dia balik lagi ke perusahaan dia dan dia melaporkan yang bersangkutan telah kita temui, ternyata yang bersangkutan tidak bisa melakukan pembayaran dengan hal ini. Kan ini tujuannya. Terus ngapain sampai dia nelpon atasan, udah cabut aja aset. Maksudnya cabut aset ini kayak mana? Nanti kalau teman-teman ada kunjungan juga mengalami kejadian yang sama persis seperti ini, misalnya si DC-nya nelpon atasannya gitu, itu bukan atasannya sih, lebih ke senior dia aja sih sebenarnya. Karena satu kelompok itu kan ada seniornya ya, mungkin dia baru junior, mungkin dia nelpon nih gimana. Kalau misalnya ada gertak-gertakan, udah cabut aja asetnya, tarik aja asetnya, itu teman-teman tolong rekam ya. Langsung Anda yang berbicara, Bang boleh nggak saya berbicara? Nanti aktifin handphone Anda, langsung Anda rekam gitu loh. Tanyain dulu nama dia, Bapak mohon maaf Pak, Bapak siapa namanya Pak, Bapak dari mana, kayak gitu aja. Dan debt collector yang datang juga penting juga untuk kita cek. Lihat dulu ID card-nya, lihat juga surat kuasanya, lihat juga sertifikat profesi di bidang penagihannya. Ini penting gitu loh ya. Dan ini harus diatasi oleh OJK. Oke, kita lanjut ya. Ini mana nih, TV tabung aset saya cuma itu, tapi DC-nya nggak mau. Ya udah saya bilangin kalau ada rezeki saya ke kantor saja. DC-nya bilang nggak ada kantor, cuma base camp aja. Saya iyain aja Bang sampai dia pamit sambil jabat tangan. Minta maaf DC-nya soal posisi saya sakit bolak-balik ke RS. Dah, saya mau tunjukin hasil dari RS, nanti dikira saya bohong buat laporan DC-nya juga ke atasannya. Oke, nggak ada masalah gitu loh. Dia debt collector itu sebenarnya mempunyai hati nurani, kan saya bilangin. Dia juga manusia gitu loh. Ya, dia menjadi si penagih hutang, dia menjadi debt collector ini karena tidak ada pilihan lain. Seandainya ada pekerjaan yang lebih dari ini, dia nggak mau jadi penagih hutang. Dia samanya kayak kita, punya hati nurani juga, punya perasaan juga ya, tapi apa boleh buat. Dia ada juga keluarga yang mau dia hidupin, dia juga punya tanggung jawab, dia juga punya kebutuhan, ya mau tidak mau lah. Cuman
kalau kita jumpa debt collector yang benar-benar baik, pasti dia mengerti dan paham dengan keadaan sebetulnya. Tapi kalau nggak baik, terkadang dia lebih mencaci maki, menghina gitu loh. Ya. Oke. Maaf DC-nya soalnya posisi saya sakit bolak-balik RS dah. Saya mau tunjukin hasil dari RS, nanti dikira saya bohong. Buat laporan DC juga ke atasannya. Tapi bang masih remaja. Tapi nggak mau saya, atasannya, tapi nggak mau saya kasihan sama DC-nya bang. Masih remaja, kolot kok mau kerja jadi DC. Itu pilihan hidup bu. Ya. Itu pilihan dia, pilihan hidup dia. Dia nggak ada pilihan lain nih bu. Mau tidak mau, keadaanlah yang memaksa untuk dia memilih hal itu. Gitu kan sudah saya bilangin juga. Ya, menjelang dia ada nampak peluang yang lain, pasti dia tinggalkan. Jujur aja kawan-kawan semuanya ya, saya juga banyak nih kawan-kawan yang profesinya penagih hutang. Itu setiap kali ditanya, dia selalu mengaku marketing itu. Dia nggak mau nyebut, oh saya penagih hutang, saya debt collector. Nggak mau. Ya, berarti kan ada sesuatu citra mereka di tengah masyarakat. Jadi kita doain aja mudah-mudahan Bapak Prabowo berhasil menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga banyak juga teman-teman kita nanti yang dari debt collector juga berpindah kerja di sana, mendapatkan yang lebih layak dan jelas masa depan dia buat ke depannya. Kalau seperti ini kan lebih memperkaya pemilik dari perusahaan aja gitu loh. Sementara mereka ujung tombak di lapangan, mereka yang bentrok, mereka yang keras sama nasabah, mereka yang berupaya untuk mengambil tagihan-tagihan yang tertunggak kan sama mereka tanggung jawab yang paling besar ya kan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak nanti ya. Oke. Dia bilang mau datang lagi, saya bilang silahkan, kapan-kapan datang dah mas, saya bilang gitu. Apakah nanti DC-nya datang lagi dengan tim yang lebih banyak atau gimana? Enggak lah. Ya, mau dia datang 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, tetap aja dia menagih. Cuman buat ibu, itu sudah bagus, cara ibu menanggapi karena mereka sopan, ibu pun juga menanggapi dengan hal yang baik juga, itu sudah bagus gitu. Cuman alangkah baiknya besok kalau masih berkomunikasi dengan debt collector, coba ditanyain dulu kelengkapan dia seperti ID card, surat kuasa, sertifikat profesi bidang penagihan, karena ini persyaratan wajib. Jadi setiap pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus dibekali dengan hal ini. Dan begitu juga kita sebagai nasabah, hutang piutang ini kan ranah privasi, aib kita yang nggak mungkin kita buka dengan siapapun, yang tidak jelas dianya dari mana. Jadi makanya penting juga bagi kita mengetahui dia siapa, dia dari mana, setelah dia menyebutkan apa bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang menjadikan dasar bagi kita akan percaya dengan yang mereka sampaikan ya. Seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kita berasumsi yang aneh-aneh, jangan sampai kita kedepankan rasa takut, tapi kita juga wajib mengetahui hal apa yang boleh dilakukan debt collector dan hal apa yang tidak boleh. Habis itu lagi kapan-kapan datang dan mas bilang gitu, tim yang lebih banyak atau gimana bang? Asli walaupun saya sambut dengan tenang tapi dalam takut sekali bang. Mohon solusinya bang, balas bang DM saya. Ngapain harus takut lagi ya kan? Kan faktanya tidak seburuk yang kita bayangkan gitu loh. Ya, asalkan kita tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Pertama, debt collector yang melakukan penagihan dilarang menggunakan cara ancaman kekerasan, intimidasi yang sifatnya mempermalukan. Itu tidak boleh. Dia misalnya berbicara sengaja dengan nada tinggi, nada keras, supaya 5 rumah ke samping kedengar, 5 rumah ke belakang juga kedengar, 5 rumah ke depan juga kedengar. Itu nggak boleh, itu ranahnya mempermalukan. Dan habis itu mereka juga tidak boleh mendatangi alamat di luar dari si konsumennya. Mereka cuma boleh melakukan penagihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dalam waktu kerja. Mereka boleh mengunjungi Anda di luar dari alamat domisili Anda sesuai dengan kesepakatan yang ada. Yang penting kita pahami aja mana yang tidak dibolehkan dan mana yang dibolehkan. Dan kita juga harus tahu dong prosedur apa yang harus dilakukan oleh debt collector kita berkunjung dan apa yang diboleh untuk dilakukan. Jadi itu semuanya kita harus paham. Yang penting tenang aja, nggak ada masalah. Walaupun di dalam agak berdebar juga ya karena perdana. Tapi seiring waktu berjalan Anda pasti paham kok. Karena kalau memang benar-benar kenyataan hidup yang mengarahkan kita untuk bisa bayar pinjol, tidak bisa lagi bayar pinjol, ya kita apa boleh buat. Ini fakta hidup kita, bukan unsur disengaja loh. Bukannya kita tidak mau bayar hutang, mau kita bayar hutang, tapi ya kita apa boleh buat. Memang duit itulah yang nggak ada. Yang penting buat teman-teman semuanya, jangan terlalu berlebihan ketakutan.
Ya, ini juga membantu nih buat teman-teman semuanya. Anda yang selalu ketakutan dikunjungi DC datang ke rumah, bayangan yang galak dan segala macam. Ternyata faktanya setelah ibu ini melalui, tidak seburuk yang kita bayangkan. Tidak separah yang ada dalam pemikiran kita. Makanya, yuk sama-sama kita berpikir positif. Silahkan debt collector mau berkunjung ke rumah, silahkan. Datanglah, asalkan masih sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kalau dia datang tidak sesuai dengan prosedur, ambil bukti-bukti lengkapnya. Nanti kita proses debt collectornya. Oke teman-teman semuanya, dan buat Anda juga yang baru mengalami telat-telat bayar, Anda juga tepat untuk melanjutkan menonton video berikut ini. Silahkan. Yo, buat teman-teman semuanya, kali ini menarik banget ini. Bahaya Galbay di tahun 2025 tentang Pindar. Ini banyak banget orang yang bertanya sama saya, dia bakalan sebar data ke kontak gak sih? Dia bakalan menurunkan debt collector lapangan ke rumah nggak sih? Atau dia bakalan menarik aset-aset yang ada nggak sih? Atau mereka benar-benar menarik kita ke jalur hukum nggak sih? Siapa yang selalu mengkhawatirkan hal itu selalu terjadi pada diri Anda ketika Anda sudah tidak mampu lagi membayar di pinjol-pinjol legal yang saat ini namanya menjadi Pindar. Tolong isi di dalam kolom komentar. Oke ya. Buat teman-temanku semuanya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang Anda munculkan sekarang itu hampir sama dengan tahun 2024 kemarin. Konsepnya semuanya sama kok, ya, nggak ada yang berubah, nggak ada juga yang lebih mengerikan juga. Semuanya hampir sama. Yang Anda tanyakan juga dengan hal yang sama. Apakah dia bakalan sebar data, mendatangi ke rumah, memproses ke jalur hukum, melakukan tindakan-tindakan yang terkadang di luar dari akal sehat kita, kan? Itu selalu yang menjadi bumerang dalam diri Anda. Tanya ke diri teman-teman semuanya. Coba tanya ke diri Anda. Gak bisa lagi Anda biarkan hal-hal seperti ini terjadi terus-menerus kepada diri Anda. Sementara, ya, sumber permasalahan kita cuma satu, kawan-kawan. Duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar. Ya, cuma itu loh masalah kita. Duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar. Dan ketika kita menyatakan duit nggak ada dan kita tidak mampu bayar, resiko ini telah diperhitungkan. Jauh hari sebelum Anda meminjam di pinjaman online ini, segala bentuk resiko telah diperhitungkan dan sudah ada kesepakatan timbal balik. Ya, ini diatur loh. Ketika Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, nama Anda masuk ke dalam BI checking. Ketika Anda tidak mampu bayar, nama Anda masuk dalam fintech data center. Tapi kenapa di saat duit Anda tidak ada, Anda malah memikirkan ada DC atau tidak, bakalan datang ke rumah atau tidak? Harusnya ketika duit Anda tidak ada, Anda berpikir bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Kenapa teman-teman semuanya malah berbeda fokus, berbeda pemikiran untuk menakut-nakuti diri Anda semuanya? Coba dulu teman-teman semuanya, tanyalah ke diri Anda masing-masing. Anda kan benar-benar tidak mampu bayar kan? Terserahlah. Mau nama pindarnya apapun terserah. Ya, mau itu Anda sebut, oh ini aku laku bang, kerjasama dengan Uatas. Oh ini bang, kredit pintar, kerjasama dengan ini. Oh ini bang, EasyCash bang. Terserah, mau pinjol apapun. Coba tanya ke diri Anda, tidak mampu apa tidak mampu? Kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, terus kenapa malah fokus Anda malah ke DC datang ke rumah? Apa sebenarnya teman-teman? Cobalah tanya ke diri Anda gitu loh. Dimanapun ada orang yang mengedukasi, dimanapun orang yang sedang memberikan semangat, pertanyaan yang satu ini tidak pernah hilang. Apakah DC datang ke rumah? Pertanyaan ini tidak pernah hilang dimanapun. Ya, selagi orang itu masih membahas tentang pinjol, pertanyaan yang satu ini tidak pernah hilang. Apakah DC datang ke rumah? Ya, ini selalu dipertanyakan. Harusnya gantian Anda yang bertanya ke diri Anda, apa yang Anda takutkan dengan DC datang ke rumah? Toh fakta kan? Memang benar kita sudah tidak mampu bayar. Memang benar duit kita sudah tidak ada. Harusnya gantian Anda yang membentuk pertanyaan kepada diri Anda, apa yang Anda takutkan dengan DC datang ke rumah? Oh, Anda bilang, oh takut membuat malu. Malu dasar dari mana? Hah? Dia teriak-teriak di rumah Anda, kan kita bisa rekam. Kita bisa laporkan. Oh takut ketahuan keluarga, berarti salah Anda.
Kenapa Anda berbohong? Kenapa Anda tidak jujur? Akhirnya Anda dibebankan dengan masalah berat untuk menutupi hal yang sudah hancur-hancuran. Anda beranggapan ini masih dalam keadaan stabil. Anda beranggapan ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Makanya saya sampaikanlah buat teman-teman semuanya, kalau ini Anda biarkan, bahaya Anda telat bayar di tahun 2025 ini. Bisa hancur-hancuran gitu loh. Ya. Ini mumpung masih kita di awal tahun, ayolah kita benahi pemikiran kita benahi diri kita selesaikan semua permasalahan yang belum terselesaikan 2024. Kita semangat lagi untuk menjadikan hidup kita ini jauh lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau konsepnya seperti ini ya sama aja. Justru Anda lebih buruk loh dari tahun lalu. Ya, coba dari teman-teman semuanya mulai hari ini persetan lah, mau DC datang ke rumah, mau daerah mana yang dia datangi, telat berapa lama dia mau datang. Sekarang sumbernya aja, sumber yang memicu Anda ketakutan banget ketika ada kunjungan ini apa? Misalnya Anda tidak pengen orang tua tahu, jadikan ini PR, cari waktu-waktu yang paling tepat, cari waktu-waktu yang paling pas banget, coba ceritakan. Fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Gak bisa Anda membiarkan diri Anda terus melalang buana mencari jawaban, ya, yang ada Anda masuk dalam ranah penipuan. Orang-orang akan memanfaatkanmu dengan sisi ketakutan, dengan sisi tanya jawab yang jelas-jelas pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai sekarang coba Anda berjanji dengan diri Anda sendiri. Apapun itu Anda harus hadapi, Anda harus lawan. Anda nggak bisa membiarkan diri Anda terus-terusan tersiksa hanya semata Anda tidak mampu jujur, Anda tidak mampu terbuka dengan orang sekitar Anda. Ya, coba teman-teman semuanya, coba cari siapa kira-kira orang yang paling berpengaruh, coba ceritakan gitu loh. Ya, coba jelaskan, nanti kita akan tahu. Ya, daripada seperti ini Anda main drama setiap saat, Anda memikirkan nanti suami tahu saya diceraikan, orang tua tahu saya diusir, mau sampai kapan hal ini? Ya, sehingga nggak lepas-lepasnya Anda bertanya aman nggak, aman nggak, aman nggak. Semuanya itu aman, yang nggak aman itu pemikiran Anda. Yang memikirkan hal buruk diri Anda. Yang memikirkan Anda akan diproses ke jalur hukum diri Anda. Yang memikirkan aset Anda akan ditarik diri Anda. Yang memikirkan Anda akan diusir oleh orang tua diri Anda. Yang membuat tidak aman diri Anda sendiri. Ya, galbainya aman kan sudah saya terangkan. Jauh hari sebelum Anda meminjam. Anda tidak mampu bayar, Anda akan dibebankan dengan ini. Anda telat bayar, dibebankan dengan denda. Apalagi coba? Keamanan yang seperti apa lagi? Anda merasa tidak aman, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa ketakutan. Itu karena Anda sendiri. Anda tidak mau melawan pemikiran negatif yang muncul. Ya, berulang kali saya jelaskan. Anda selalu bertanya, yang jadi permasalahan hari ini kan gara-gara telepon tadi. Telepon yang mencaci maki, menghina, mengganggu pemikiran, mengganggu di hati Anda, sehingga terjadilah rasa takut. Dari kemarin-kemarin saya sudah jelaskan, putus, komunikasi ini putus. Ya kan? WA juga seperti itu, tapi teman-teman itu aneh gitu loh. Aneh, dijelasin A, dia pikirkan C. Dijelaskan C, dia balik lagi ke A. Jadi maju mundur gitu loh. Kalau sesuai dengan kemauan kalian, ini bukan duit bapak kita juga gitu loh. Kalau Anda pengen duit kita habiskan tapi kita tidak diapa-apain, itu duit bapak kita yang ada. Ini duit pinjol, bukan duit bapakmu ini. Ya, jadi ketika kita menyatakan oke, saya tidak mampu bayar, berarti berbarengan dengan hal itu kita siapkan diri kita untuk resikonya. Ya, jadi tolong ya buat teman-teman semuanya, kendalikan pemikiran Anda. Kan sudah saya bilang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda adalah diri Anda sendiri dengan cara melawan semua pemikiran negatif yang muncul, yang mana itu akan mengganggu diri Anda sendiri. Ya, itu saya tekankan sama Anda. Tapi kalau Anda tidak mampu melawan semua pemikiran negatif, percaya sama saya, hidup Anda akan jauh lebih hancur daripada ini. Bahkan Anda orang yang paling utama hancur gara-gara pinjol, karena Anda memupuk rasa takut itu dan akhirnya Anda melakukan tindakan-tindakan yang jelas merugikan diri Anda.
Ya, dan satu hal lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, kalau ada orang yang menawarkan penjual belian surat kuasa yang mana mereka yang akan mengkaper semua permasalahan dan segala macam, saya harap pikir 2 kali untuk teman-teman melakukan hal itu. Ini tidak sampai ke pengadilan, tidak sampai ke dalam kasus-kasus perdata yang Anda sampaikan. Sementara yang Anda beli ini hanya selembaran kertas dengan dalih Anda akan terselamatkan dan segala macam. Anda menyesal nantinya. Ya, untuk bayar hutang aja susah. Untuk makan aja susah. Pembelian kertas busuk Anda mau. Pikir dengan otak Anda ini, teman-teman semuanya. Ya, makanya saya tanyain sama Anda semuanya, Anda tidak mau bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol? Kalau memang Anda tidak mampu bayar pinjol, apapun itu, Anda tidak akan mampu. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau, baru Anda cari aman. Cari aman di sini kena tipu. Cari aman di sini kena tipu. Kena tipu aja semuanya. Ya. Bahkan tadi saya ada dapat laporan itu, dia membeli surat-surat seperti itu, ya, yang dijual oleh oknum-oknum, sehingga dia juga ditagih gitu loh. Dia dibebankan biaya sebanyak sekian. Ya. Kita sebut aja contohnya 10 juta dulu, di awal dia bayar 2 juta, sisanya dicicil. Kalau dia tidak melanjutkan sampai 10 juta, dia akan ditagih juga. Nah, jadi ini kayak lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu loh. Masalah tidak selesai, tapi masalah malah bertambah. Ya, kalau masalah selesai nggak ada masalah, ada tingkat kepuasan kita. Ini masalahnya nggak selesai. Ya, yang diselesaikan itu ya hanya perjanjian duit tadi aja gitu loh. Bagaimana caranya mereka mengambil duit sesuai yang sudah kita janjikan, 2 kali rugi. Hutang tidak selesai, duit tambah banyak keluarnya. Ini yang harus dipikirkan teman-teman semuanya ya. Jangan sok-sok kaya udah gitu loh. Terima aja kenyataan. Kalau memang sudah tidak mampu, tidak mampu. Tidak sanggup, tidak sanggup. Apapun resiko ke depannya, hadapi. Ya, badai pasti berlalu kok. Tidak seburuk yang kita bayangkan juga. Ya, buat teman-teman semuanya ya, mau Anda galbay itu, mau di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, atau apapun pinjolnya, begana begini segala macam. Pokoknya kan banyak pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol apa kayak terserah gitu loh. Yang jelas kendalikan pemikiranmu, buang semua rasa takutmu, hadapi semuanya. Ya. Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan nanti setelah kamu benar-benar menjalankannya. Step apa nih Bang? Komunikasi putus. Berdamai dengan diri sendiri. Tetap Anda fokus mencari pekerjaan, fokus mengumpulkan uang, fokus bertahan hidup, dapat makan minum, syukur alhamdulillah. Nanti kalau ada rezeki lebih, kumpulkan dan negosiasikan. Ya. Kalau misalnya nggak dapat-dapat juga, kayak mana Bang? Kita sudah bekerja dan segala macam ya, kita apa boleh buat. Rezeki ini datang dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita manusia hanya berusaha. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.